Shalom saudara, jumpa lagi bersama saya Patrick Smith. Di video kali ini saya akan menanggapi sebuah khotbah yang berisikan penjelasan yang adalah ajaran sesat ya. Karena ini dari sebuah gereja yang dulu pendeta mereka viral mengajarkan ajaran sesat berseri-seri, dan sekarang mungkin ya pengikutnya begitu. Dia mengajarkan ajaran sesat. Dia mencoba untuk menjelaskan dengan mengutip beberapa ayat untuk membuktikan kesesatan mereka sendiri begitu. Jadi kita akan menonton videonya dan saya akan menanggapi khotbah dia. Ya, mari kita mulai. 1 Yohanes pasal 4 ayat 2 sampai 3. Oke, jadi dia mulai dengan ayat ini untuk membuktikan bahwa Yesus bukanlah Allah itu sendiri, tapi hanya manusia. Mari kita lanjut. Saya harap kalian memperhatikan baik-baik. Karena kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Lihat ya, ayat ini mengatakan Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Artinya ada saat Yesus itu belum sebagai manusia. Nah, pertanyaannya, apa atau siapakah Yesus sebelum dia menjadi atau datang sebagai manusia? Karena kata datang sebagai mengindikasikan Yesus pernah ada, sudah ada sebelum sebagai manusia. Di sini nggak mengatakan bahwa Yesus adalah manusia atau hanyalah manusia, tapi datang sebagai manusia. Sekali lagi pertanyaannya, siapakah dia sebelum dia datang sebagai manusia? Ya, lanjut. Berasal dari Allah, amin. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Nah, Artinya, dia salah baca di sini. Ayat ini nggak bilang begitu ya. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Jadi orang yang nggak mengakui Yesus, nggak mengimani Yesus, nggak berasal dari Allah. Bukan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Bukan begitu tanda bacanya ya. Tapi yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Tapi orang ini salah baca ya. dia datang sebagai manusia utusan Allah. Itu artinya. Roh itu adalah roh antikris. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang. Dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Amin. Pertanyaan saya adalah, kenapa yang disebut penyesat bukan yang tidak mengaku Yesus sebagai Allah dan Tuhan? Betul? Karena memang Yesus datang sebagai manusia. Yang pertama. Yang kedua, Yesus harus datang sebagai manusia, utusan Allah. Amin. Dan bukan Allah menjadi manusia. Nah, jadi dia jelas mengatakan Yesus bukan Allah menjadi manusia. Berbeda dengan Yohanes pasal 1 ayat 14. Ya, baca dari ayat 1. Berbeda. Yesus bukan Allah menjadi manusia. Tapi kan nyatakan Yesus datang sebagai manusia. Pertanyaannya, datang dari mana? Sebagai apa dia sebelum dia datang sebagai manusia? Oke? Halo? Atau bukan Allah menjadi Yesus? No! Allah tidak pernah menjadi Yesus. Tidak dalam Alkitab. Yang benar, Allah ada dalam Yesus Kristus. Saya akan bacakan pelan-pelan. Kenapa yang diutus itu manusia? Apakah manusia bisa menebus dosa? Apakah manusia bisa menyelamatkan? Sudah dijawab. Ini sentral kekristenan, saya bicara ini. Kalau Anda tidak paham, Anda pasti tidak bisa mencapai keserupaan dengan Yesus. Tidak mungkin, Bapak Ibu. Sekarang kita baca. Efesus pasal 4 ayat 13. Kita lihat. Sampai kita mencapai kesatuan yang mana? Betul? Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saya dan saudara tidak bisa mencapai kepenuhan Kristus. Kalau kalian nonton di awal dari khotbahnya, dia itu menjelaskan begini, bahwa dia nggak pakai buku-buku teologi, nggak pakai tafsirannya, nggak pakai bapak-bapak gereja, nggak pakai konsili dan sebagainya. Hanya Alkitab. Tapi perhatikan, dia memberikan tafsiran atas Alkitab. Ini kan orang sombong sekali ya. Nggak mau pakai bapak gereja, nggak mau pakai tafsiran-tafsiran. Kita hanya Alkitab, tapi dia selalu menggunakan pemikirannya untuk Alkitab. Ini orang yang nggak rendah hati begini. Nggak belajar, tapi sok mau mengajar. Ya. Yang bahasa visi GSKI serupa dengan Kristus, amin. Kalau kita tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kenapa bukan pengetahuan tentang Allah? Karena Yesus yang berhasil sempurna memperkenalkan Allah yang benar. Yang kedua, Yesus yang sempurna mencapai kesempurnaan manusia yang berhasil juga memperagakan kehidupan manusia sempurna yang gagal dicapai oleh Adam. Maka kesempurnaan Yesus sebagai manusia memperkenalkan Allah yang benar yang mengutus dia.
Karena Allah itu roh. Amin. Berikutnya, kenapa harus manusia, Pak? Apakah manusia bisa menebus dosa? Apakah manusia bisa menyelamatkan manusia? Tidak bisa. Nah, dengar ya, tidak bisa. Jika dia berdosa, setuju? Jika dia berdosa. Jika dia bercacat, bisa mengerti? Artinya, Yesus itu dia manusia yang tidak berdosa, tak bercacat, akhirnya dia bisa menyelamatkan. Itu poinnya sebenarnya ya. Tidak bisa kalau dia tidak ditetapkan oleh Allah Bapa. Bisa mengerti? Ibrani 1 ayat 2. Kenapa Yesus yang ditetapkan? Ini ayatnya. Ibrani 1 ayat 2. Boleh sampai 3 apa-apa, supaya kita lengkap. Maka pada zaman akhir ini, saya jelaskan ini ya, perhatikan. Maka pada zaman akhir ini telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ayat 3 coba. Nah, perhatikan ayat ini saudara. Sebenarnya ayat ini sudah sangat eksplisit menunjukkan kealahan Yesus ya. Yang pertama, kalau baca dari ayat yang pertama ya, Ibrani itu membedakan antara Allah berbicara dengan antara nabi-nabi, perantara nabi-nabi dan dengan anaknya. Anaknya ini ya bukan hanya sekedar nabi, tapi nanti dia akan bilang itu hanya nabi. Tapi begini, kenapa disebut anaknya? Karena memang dikatakan di sini bahwa oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Artinya, penciptaan ini dilakukan Allah oleh Sang Firman, Sang Logos. Lihat di ayat 3, jauh lebih ia ada cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Anda lihat ya. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Nah, jelas ya, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Firman-Nya Yesus yang penuh kekuasaan. Nanti lihat di sini dia akan menjelaskan bahwa ini bukan firman-Nya Yesus maksudnya. Ini bukan firman Yesus. Jawabannya nanti siap-siap. Yohanes 14 ayat 24. Lihat ya. Firmanku. Kalimat penjelasannya. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, tapi dari Bapa yang mengutus aku. Amin. Itu jelas sekali. Lihat ya. Dan menopang Saudara, kalau kita mengatakan bahwa firman-Nya Yesus bukan firman-Nya, maka Yesus secara tidak langsung menjadi seorang pendusta. Ya kan, mengaku-ngaku firman-Nya, tapi ternyata bukan firman-Nya, tapi firman Bapaknya. Ya. Firman-Nya Yesus benar, firman Bapaknya benar, karena kedua-duanya adalah Allah yang sejati. Ketika Yesus berfirman, maka itu adalah firman yang sama dengan Sang Bapa, karena Yesus dan Bapa adalah satu, ya, satu hakikat yang tidak bisa dipisahkan, meskipun bisa dibedakan sebagai pribadi, ya, Bapa pribadi yang berbeda dengan Yesus, tapi keduanya adalah satu Allah yang esa. Allah yang ada dengan firman yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, tuntas, sempurna, dia mencapai teleotes. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Artinya setelah dia mencapai semuanya sempurna, Allah dudukkan sebelah kanan. Artinya Allah berikan otoritasnya. Kenapa? Karena dia yang telah ditentukan. Amin. Amin. Ayat 2 tadi. Ayat 1 coba mundur. Ayat 1. Ibrani 1. Anda lihat cara Allah bekerja. Karena Allah itu roh, maka Allah membutuhkan yang mewakilinya untuk menyampaikan kehendaknya. Dari zaman perjanjian lama, setelah perjanjian dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Betul? Kenapa harus perantaraan? Kata kunci di sini perantaraan. Karena Allah itu roh. Anda tidak pernah menemukan Allah turun dari manusia berbicara kepada Musa, tiba-tiba dan sudah grup, nggak ada. Tidak ada dalam kitab, dan Yahudi pun tidak percaya itu. Loh, baca dong Alkitab, ya kan? Ada saat di mana Allah tidak menggunakan perantara ketika berbicara dengan orang-orang atau dengan manusia. Pertama, di Kejadian, Allah bertemu langsung dengan Adam dan Hawa. Bahkan dikatakan bunyi langkah kaki Tuhan, ya. Allah nggak pakai perantara, Allah sendiri yang datang berbicara langsung dengan manusia. Bahkan dalam perjanjian baru, ada suara terdengar dari sorga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Bapa, meskipun dia adalah roh, tapi dia mampu berbicara kepada manusia secara langsung. Ya, dia mampu kok.
Tapi dia mengutus perantara untuk menjadi satu mode atau cara dia. Bukan satu-satunya, tapi salah satu cara dia berbicara kepada manusia. Ya kan? Lanjut. Tidak pernah ada. Tidak mungkin cara Allah berbicara di perjanjian lama berbeda dengan perjanjian baru. Itu tatanannya tidak mungkin sama, tidak mungkin beda. Pasti sama. Karena Allah itu loh, maka selalu butuh perantara, Pak, Bu. Perhatikan di sini, Bapak Ibu. Ini Allah Bapa. Dialah Yahweh itu. Yesus bukan Yahweh, setuju? Jelas ya? Cara Allah berbicara. Jelas-jelas, saudara ya. Yesus adalah Yahweh. Kata Yahweh ini pertama kali terdengar dalam Keluaran pasal 3. Ya, ketika Musa bertanya kepada Tuhan, dengan nama apa Tuhan harus dipanggil? Tuhan menjawab, aku adalah aku. Saudara, Yahweh pada dasarnya adalah bentuk singkat dari aku adalah aku kan. Nah, nama itu menyampaikan sebenarnya gagasan tentang keberadaan diri yang kekal. Artinya, tidak ada saat di mana dia nggak ada. Ya. Dia tidak bergantung pada siapapun, tidak tergantung pada sesuatu di luar dirinya. Makanya aku adalah aku. Yesus, saudara, secara implisit itu menggunakan nama ilahi ini untuk dirinya. Selama konfrontasi yang sering ia lakukan dengan sekelompok orang Yahudi yang bermusuhan. Dia bilang, aku berkata kepadamu, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yohanes 8 ayat 58. Dan Yesus dengan sengaja membandingkan asal-usul Abraham yang diciptakan, yang dihormati oleh orang Yahudi, dengan kodratnya sendiri yang kekal dan tidak diciptakan sebagai Allah. Ya, Yesus adalah Kurios. Kurios adalah padanan kata Yunani dalam Perjanjian Baru untuk nama Ibrani Yahweh dalam Perjanjian Lama. Jika digunakan untuk Tuhan, Kurios mengandung gagasan tentang pribadi yang berdaulat yang menjalankan otoritas absolut. Ya, kata ini diterjemahkan sebagai Tuhan dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia, Tuhan huruf besar semua. Nah, bagi orang Kristen yang terbiasa membaca Perjanjian Lama, kata Tuhan ketika digunakan untuk Yesus itu akan menunjukkan identifikasinya dengan Tuhan dalam Perjanjian Lama. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, penegasan bahwa Yesus adalah Tuhan atau Kurios dalam Perjanjian Baru merupakan penegasan yang jelas bahwa Yesus adalah Yahweh. Sebagaimana halnya dalam ayat-ayat seperti Roma 10 ayat 9, pertama Korintus 12 ayat 3, dan Filipi 2 ayat 5-11. Bahkan dalam Yesaya 40 ayat 3, saudara, Yesus diakui sebagai Yahweh dan Elohim. Dikatakan persiapkanlah jalan untuk Tuhan, Yahweh. Ya, luruskanlah di padang gurun jalan raya bagi Allah kita, ya, Elohim. Ayat ini, saudara, ditulis dengan mengacu kepada Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan kedatangan Kristus. Sebagaimana ditegaskan dalam Yohanes pertama 23. Dan itu mewakili salah satu penegasan terkuat tentang keilahian Kristus dalam Perjanjian Lama. Dalam Yesaya 9 ayat 6, kita juga membaca nubuat tentang Kristus dengan varian tunggal, El dari Elohim. Dan namanya akan disebut ajaib, penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, El, ya, Raja Damai. Ya, kemudian Yesus adalah Theos juga. Kata Yunani Perjanjian Baru untuk ya Tuhan, untuk Allah, memiliki peranan yang sesuai dengan istilah Ibrani Perjanjian Lama Elohim. Sebuah contoh terkenal tentang Kristus yang disapa sebagai Tuhan ditemukan dalam kisah Thomas yang ragu-ragu itu kan, di pasal 20 Yohanes. Dan dalam bagian ini Thomas menyaksikan Kristus yang bangkit dengan penuh hormat menjawab Tuhanku dan Allahku. Ya. Yesus disebut Theos di seluruh Perjanjian Baru. Misalnya, ketika seorang sipir penjara bertanya kepada Paulus dan Silas bagaimana caranya diselamatkan, mereka menjawab, percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah 16 ayat 31. Nah, perhatikan saudara, setelah sipir penjara itu percaya dan diselamatkan, ia bersuka cita karena ia dan seisi rumahnya telah percaya kepada Allah. Percaya kepada Kristus dan percaya kepada Allah dipandang sebagai tindakan yang identik. Jadi jelas, Yesus itu adalah Yahweh. Dia adalah Allah itu sendiri. Ya, lanjut. Di PL, Perjanjian Lama. Cara Allah berbicara di Perjanjian Baru. Perhatikan ya. Karena Allah itu roh, perhatikan ya.
karena Allah itu roh, maka Allah butuh apa? Peran. Siapa perantara di perjanjian lama? Nabi, kata ayat 1 tadi, betul? Nabi, Pak. Lihat ini. Apa peran dan Di perjanjian lama nggak selalu nabi, ya. Allah bisa berbicara menggunakan malaikat, ya. Tapi juga ada banyak momen Allah itu datang. Malak Yahweh, Allah datang, penampakan Allah, ya. Teofani. Teofani adalah istilah yang menunjukkan bagaimana Tuhan menampakkan diri. Perwujudan yang intens dari kehadiran Tuhan yang disertai dengan tampilan visual yang luar biasa tanpa perantara, ya. Istilah teofani. Di sepanjang perjanjian lama, saudara, Allah menggambarkan kehadirannya kepada umatnya dengan berbagai cara. Badai, petir, bertakhta, ya, seorang prajurit, seorang manusia. Tapi Yesus Kristus menjadi teofani klimaks dalam sejarah. Allah menjadi manusia. Kita dapat memahami bagaimana Allah dapat menghadirkan dirinya kepada umatnya sebagai seorang utusan atau malaikat. Karena Kristus datang sebagai utusan Allah. Meskipun dia sepenuhnya adalah Allah itu sendiri. Nah, dalam misteri Trinitas ini, saudara, kita mulai melihat bagaimana Allah telah menghadirkan dirinya bersama umatnya sepanjang sejarah. Berikut adalah beberapa contoh teofani dalam Alkitab. Pertama, penampakan Tuhan di Gunung Sinai dalam awan, kilat dan guntur, Keluaran 19, ya. Adalah sebuah teofani yang merupakan terbesar dalam sejarah dan paling berkesan dalam perjanjian lama. Ada juga teofani-teofani yang agung lainnya. Tuhan menampakkan diri kepada Yesaya, ya, duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci, ya, Yesaya 6 ayat 1. Dan juga Tuhan menampakkan diri kepada Yeskiel di tengah-tengah makhluk hidup misterius yang kemudian diidentifikasi sebagai kerubim, dan juga dia menampakkan diri, ya, sebagai yang lanjut usianya dalam Daniel pasal 7. Nah, teofani ini penting untuk dipahami, saudara, karena teofani adalah ekspresi intens dari tema yang lebih luas, tema kehadiran Allah. Ya, Allah dapat menyatakan kehadirannya untuk menghancurkan musuh-musuhnya, seperti dalam kasus pemberontakan Korah dalam Bilangan 16 ayat 19, ayat 30 sampai 35, atau penghakiman terakhir di takhta putih yang besar, Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Namun dalam kebanyakan kasus, saudara, Allah muncul terutama untuk mengungkapkan berkat perjanjiannya. Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Yeremia 31 ayat 33. Jadi teofani adalah ekspresi yang sangat intens dan spektakuler dari tema teologis yang lebih luas, yaitu bahwa Allah berjanji untuk hadir bersama umatnya. Dia hadir untuk memberkati, karena penghalang dosa dan rasa bersalah dihancurkan melalui hadirnya Kristus dan pengorbanannya di kayu salib. Ya, saudara, dalam perjanjian lama, saudara, kehadiran Allah kepada umatnya itu merupakan bayangan dari klimaks kehadiran Allah ketika Kristus datang ke bumi. Allah dalam perjanjian lama berbicara kepada nenek moyang dalam berbagai cara, termasuk dari para nabi, ya. Kemudian dia telah berbicara kepada melalui anaknya, dan terbukti jelas juga didukung oleh Matius pasal pertama ayat 23. Yesus diberi nama Immanuel, artinya Allah beserta kita. Jadi kita dapat mengatakan bahwa Yesus adalah teofani terakhir, penampakan klimaks Allah. Elemen klimaks ini merupakan bagian dari kedatangannya yang pertama dan kedatangannya yang kedua. Pada kedatangan yang pertama, dia sudah menjadi Immanuel. Pada kedatangan yang kedua, setiap mata akan melihat dia. Wahyu pertama ayat 7. Karena Kristus adalah Allah dalam rupa manusia, Allah yang menjadi manusia. Ketika orang melihat Kristus, mereka melihat Allah. Yohanes 14 ayat 9. Ini menjadi berkat terbesar dan berkat puncak bagi orang-orang kudus. Mereka bisa melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Wahyu 22 ayat 4. Ya, jadi kedatangan Kristus itu adalah penggenapan mereka. Kita lanjut. Fungsi Nabi mewakili Allah untuk berbicara dan mengajarkan kehendak Allah kepada umatnya. Apa fungsi imam? Mewakili umat untuk berjumpa dengan Allah, melakukan pengampunan. Bisa mengerti? Mewakili umat. Yesus berperan sebagai nabi dan apa? Sebagai imam. Jelas? Paham? Jadi sekali lagi, karena Allah itu roh, maka Allah butuh perantara. Tidak bisa, tidak pernah Allah begini langsung turun. Hei manusia, ada nggak kira-kira? Tunjukin ayatnya.
Allah tidak pernah menjadi Musa, setuju? Tapi Tuhan pernah bilang, aku angkat kamu jadi Elohim, betul? Itu artinya, aku angkat kamu mewakili aku di situ. Amin. Paham nggak ini? Halo? Jelas ya? Ini penting sekali. Tetapi ayat 2 bilang, tetapi pada zaman akhir ini, Allah telah berbicara melalui perantaran anaknya. Siapa anaknya? Yesus Kristus, betul? Yesus. Kata perantara 2 kali, betul? Coba lihat. Betul? Perantara juga, Pak. Sama. Anda lihat ya. Tidak pernah Anda bilang, tetapi pada zaman akhir ini, Allah telah turun jadi manusia. Ada nggak? Nggak ada, Pak. Betul? Nggak ada yang kita, Pak. Tidak ada sama sekali. Oh Pak, Filipi pasal 2 ayat 5, itu bukan Allah jadi manusia. Sekarang keluarkan dulu, kita buktikan. Filipi 2 ayat 8-9. Kita buktikan dulu. Filipi 2 ayat 8-9. Anda lihat ya, Anda lihat. Dan dalam keadaan sebagai manusia, betul? Ia telah merendahkan dirinya. Ini kenosis, Bapak Ibu. Kenosis Alkitab begini. Kenosis di luar Alkitab, Allah jadi manusia. Nggak ada ayatnya, betul? Paham? Paham? Lihat. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Padahal jelas ini ayatnya, saudara. Filipi 2 ayat 8. Mari kita lihat konteksnya. Nah, ini berbicara tentang Kristus ya. Baca dari ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Jadi di sini Paulus mengajarkan Yesus setara dengan Allah. Bukan Yesus lebih rendah sedikit dari Allah. Atau Yesus mirip Allah. Atau Yesus yang tertinggi selain Allah. Tidak. Dia setara dengan Allah. Ya, ini sinkron dengan Yohanes kan. Bahwa Yesus adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kemudian ayat 14. Jelas. Firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Nah, balik lagi ke Filipi 2. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi Paulus sudah mengatakan dengan jelas, Yesus setara dengan Allah. Yesus sehakikat dengan Allah. Yesus adalah Allah. Merendahkan dirinya dengan cara menjadi manusia, menambahkan natur manusia ke dalam keberadaannya sehingga dia punya daging, ya, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia, menjadi sama dengan manusia. Dia adalah setara dengan Allah, menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, Yesus, kemanusiaan Yesus ini itu ditinggikan ya oleh Allah. Nama Yesus ditinggikan. Dia adalah Allah yang menjadi manusia dengan nama Yesus ini. Dia ditinggikan dan mendapatkan nama di atas segala nama. Ya, jadi jelas saudara. Di sini membuktikan Yesus adalah Allah. Ya. Kalau ditanya mana ayatnya, ini ayatnya. Lanjut. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9, lihat. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Amin. Halo? Jelas? Ada prosesnya. Maka Allah tidak perlu langsung jadi manusia. Nggak ada. Jelas Bapak Ibu? Tujuannya apa? Kenapa harus manusia yang dipilih? Tapi syaratnya ada. Ada syarat namanya syarat seorang penebus. Syarat seorang penebus harus memenuhi tatanan. Syaratnya apa? Pertama, karena yang berdosa adalah manusia. Amin? Setuju? Dan manusia itu berarti kalau kita lihat di mana terjadi dosa? Di dalam daging kata Alkitab. Amin? Maka berarti yang menebus dosa dan menaklukkan dosa yang menghasilkan maut itu harus manusia yang sempurna tak bercacat sehingga bisa menaklukkan daging yang menjadi apa? Kuasa maut dalam dosa itu. Paham Bapak Ibu? Ada ayatnya. Saya nggak karang ini Bapak Ibu. Anda mungkin kurang baca Alkitab. Roma 8 ayat 3. Coba baca. Coba kita lihat. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Pada akhirnya kita akan menyimpulkan Alkitab menunjukkan siapa yang menyesat dan siapa yang antikris. GSKI tidak sesat. Amin. GSKI mengajarkan yang Yesus ajarkan. Tidak pernah yang diajarkan GSKI di luar yang Yesus ajarkan. Karena Yesus yang mencapai kesempurnaan. Dan dipercayakan wahyu dari Allah Bapa untuk mengajarkan kebenaran yang sesungguhnya. Taurat tidak bisa mencapai, betul?
maka Yesus datang. Tapi Yesus tidak pernah batalkan Taurat. Tapi Pak, di Alkitab Paulus bilang batal Taurat itu. Itu bukan Taurat Dekalog 10 hukum. Kemarin di Waski saya jelaskan. Yang Paulus bilang batal itu adalah 2 bagian Taurat. Selain Dekalog ada namanya Kuhim dan Misipatim. Yang totalnya 613 butir. Kenapa? Karena itu adalah implementasi Taurat dalam kehidupan kemasyarakatan Yahudi yang kontekstual dengan mereka. Bisa mengerti? Kita sudah nggak perlu. Kenapa? Itu berisi batas-batas tanah, peribadatan harus pakai korban-korban domba, ngerti? Nggak berlaku buat kita. Yesus sudah datang, amin. Paham? Dekalog nggak pernah dibatalkan. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 9. 10 hukum nggak pernah dibatalkan, amin. Yesus bilang, aku menggenapi, bukan batalkan. Perhatikan. Coba lihat Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat? Karena tak berdaya oleh daging. Karena hukum Taurat hanya bisa menyelesaikan dan mengidentifikasi perbuatan dosa. Perhatikan. Paham? Telah dilakukan oleh Allah dengan jalan apa? Perhatikan. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri. Bukan Allah datang sendiri. Betul? Setuju? Ini jelas, Pak. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri. Bukan Allah datang sendiri, Pak. Bu. Saya sudah agak kesel. Kita dibodohi selama bertahun-tahun kan? Hah? Iya. Wah, benar-benar dibilang kita sesat lagi. Mana ayatnya? Jangan dikeluarkan dulu. Kita baca dulu. Lihat ya. Nah, saudara perhatikan ya. Di sini malah menunjukkan sekali lagi ya kealahan Yesus. Karena daging manusia itu nggak mampu, manusia biasa, manusia pada umumnya nggak mampu melawan dosa karena manusia adalah daging semata-mata. Maka harus ada yang manusia, tapi dia juga suci, kudus, dan dia nggak berdosa, dia tidak dikuasai oleh daging. Allah mengutus anak tunggalnya, sang firman, datang, supaya dia nggak dikuasai oleh daging. Kalau Yesus adalah manusia, hanya manusia biasa, dan bukan Allah menjadi manusia, maka Yesus akan ditaklukkan oleh daging itu sendiri. Kalau Yesus itu bukanlah Allah menjadi manusia, ya, tapi Yesus memang dia adalah manusia sejati, dia daging juga, tapi dia adalah Allah yang menjadi daging, Allah yang menjadi manusia. Makanya dia mampu menaklukkan dosa. Ya, lanjut. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh apa? Dosa karena dosa, betul? Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jelas? Yang diutus anaknya. Allah tak berdaging, amin. Allah tidak bisa menderita. Allah tidak bisa mati, setuju? Amin. Allah itu roh. Nggak ada dalam kitab bilang Allah itu daging. Nggak ada. Halo. Apakah Anda pernah ketemu ayat bilang Allah itu daging? Ada nggak, Pak Jurlin? Ada nggak? Allah itu daging? Nggak ada. Tidak ada. Pak, kenapa Yesus bisa manusia tapi bisa menebus dosa, bisa mengampuni? Betul kan? Itu orang bilang. Ayatnya tadi Ibrani 1 ayat 2. Karena Yesus yang telah ditetapkan oleh Allah Bapa untuk menerima segala yang ada. Markus pasal 28. Coba baca ayat 18 sampai 19 dan 20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Amin. Kalau Allah menetapkan Yesus yang adalah manusia biasa untuk menjadi penebus dosa, menjadi juru selamat, maka Allah melanggar firman-Nya sendiri yang mengatakan bahwa tidak ada juru selamat selain Dia, tidak ada penebus selain Allah, ya. Kemudian Allah menetapkan ada selain Allah sendiri sebagai juru selamat, sebagai penebus dosa. Allah menjadi nggak konsisten dari perjanjian lama ke perjanjian baru, jadi nggak konsisten. Ya, Allah berubah di sini. Allah tadinya mengaku bahwa hanya Dialah juru selamat, hanya Dialah penyelamat, tidak ada yang lain. Tiba-tiba menjadi ada yang ditetapkan Allah menjadi juru selamat. Ini kan lucu, saudara ya, ajaran-ajaran seperti ini. Lanjut. Amin. Baik di surga maupun di bumi. Amin. Kuasa apa itu? Mengampuni dosa, menebus dosa, menyelamatkan manusia, mengadili, menghakimi, dan memerintah sebagai Tuhan dan Raja. Setelah semuanya selesai, Allah Bapa bilang, aku angkat kamu dari Tuhan dan Kristus. Kisah Rasul pasal 2:36. Amin. Allah melarang, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya. Jangan menyembah, jangan sujud menyembah apapun selain Allah. Tapi kemudian Allah mengangkat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus untuk disembah, untuk disujud, untuk kita berdoa kepadanya, memuji-muji Dia. Meskipun mungkin oleh mereka sendiri ya, bukan sebagai Allah,
tapi berarti mereka telah mengadakan penyembahan lain selain kepada Allah, karena mereka di sini beribadah juga kepada Yesus. Bagaimana dengan hukum yang mengatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku? Ya, jangan beribadah kepada sesuatu yang bukan Allah. Maka kalian penyembah berhala. Kalau ya seluruh orang Kristen lah yang menyembah Yesus, yang kalau dia bukan Allah, maka seluruh orang Kristen adalah penyembah Allah lain. Ya, telah melakukan penyembahan berhala. Karena jelas gak boleh menyembah kepada nama lain selain nama Allah. Ya. Paham Bapak Ibu? Jadi semua yang dari Allah Bapa diserahkan kepada Yesus. Ibrani 5 juga. Ayat 7-9 jelas sekali Bapak Ibu. Halo? Ini penting Bapak Ibu, ya. Penting sekali. Coba keluarin tadi, saya ngomong tadi ayatnya. Roma 8 ayat 3 tadi udah ya. Matius 28 tadi. Ya, ayat 18 sampai 20. Coba baca. Nah, sambil dicari mereka, perhatikan. Jadi Yesus kenapa bisa menebus dosa, mengampuni, menyelamatkan? Karena semua kuasa Allah serahkan kepada Dia. Amin. Sudah serahkan Pak. Halo? Anda baca lagi terakhir kisah 2:36. Banyak ayat, jadi boleh ikutin terus ya. Banyak ayat kita baca. Kita tidak pakai buku-buku Bapak Ibu. Kita pakai ayat Alkitab. Amin. Jelas Bapak Ibu? Pakai ayat Alkitab. Anda boleh cari sendiri juga. Coba baca kisah 2:36. Kisah 2:36. Hai orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah diangkat menjadi Tuhan dan Kristus oleh Allah. Betul? Betul ya? Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Amin. Dia kalau tanya sama saya, sekarang gimana Pak? Ayat ini tidak menunjukkan bahwa Yesus itu bukan Allah, ya, atau hanya Tuhan yang diangkat. Bukan. Ayat ini sedang menjelaskan bagaimana Yesus yang telah disalibkan, telah dibunuh oleh mereka yang membenci Yesus, itu dia disembah dan dimuliakan. Ya, bukan nanti dia saat itu baru disembah dan dimuliakan. Ya. Kisah 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Sekali lagi ya, ayat ini bukan berarti sebelumnya Yesus bukan Tuhan, lalu pada saat itu baru mulai menjadi Tuhan. Tidak seperti itu ya. Karena sejak kematian, kebangkitan dan kenaikannya ke surga, Dia sudah adalah Tuhan. Seperti yang sudah saya buktikan tadi ya. Bahkan bukan hanya pada waktu kematian, kebangkitan dan kenaikannya, pada waktu lahirnya pun Dia sudah disebut sebagai Kurios, sebagai Tuhan. Dalam Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Dia sudah adalah Tuhan, bahkan sejak Dia lahir. Jadi istilah Tuhan di Kisah Rasul 2 ayat 36 tidak boleh saudara pelintir sedemikian rupa untuk mereduksi ketuhanan Yesus yang kekal. Ya, tidak berarti Dia baru jadi Tuhan pada waktu itu. Karena yang bukan Tuhan itu tidak bisa menjadi Tuhan. Bagaimana ceritanya misalnya saya yang bukan Tuhan, lalu kemudian Anda mau mengangkat saya menjadi Tuhan? Apa kapasitasmu bisa mengangkat saya? Engkau mendapat legalitas dari siapa? Bahkan Allah tidak bisa mengangkat yang bukan Tuhan menjadi Tuhan, yang bukan Allah menjadi Allah. Itu omong kosong. Tidak bisa, Allah pun tidak bisa melakukan itu. Apalagi manusia. Maka Kisah 2 ayat 36 kita tidak boleh tafsirkan secara demikian. Tidak boleh dipelintir mengarah ke sana ya. Saya perhatikan bahwa konteks ayat itu adalah penolakan daripada orang-orang Yahudi bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Yesus mengakui dirinya sebagai anak Allah, kemudian mereka ngamuk di sana dan bahkan menyalibkan Yesus karena pengakuan anak Allah itu. Ingat, anak Allah itu menunjukkan Yesus itu setara dengan Allah. Yohanes 5 ayat 18 ya, menyatakan hal demikian. Jadi anak Allah itu adalah setara dengan Allah. Dan karena pengakuan itulah kemudian Yesus disalibkan. Sehingga Petrus mengatakan bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Maksudnya itu adalah saat itu Petrus sedang menyatakan atau memproklamasikan ketuhanan Yesus. Ya, yang sebelumnya orang-orang Yahudi membunuh Yesus, bahkan menyalibkannya bersama dengan orang Romawi. Tetapi pada saat itu Petrus memproklamirkan bahwa yang kamu salibkan itu adalah Tuhan dan Kristus. Jadi kata membuat itu maksudnya adalah di sana Petrus menyatakan pada satu
Petrus memproklamirkan kepada orang Yahudi, Yesus adalah Tuhan. Nah, sekarang Yesus, dia Tuhan dan Kristus. Ini ayat Alkitab ngomong. Setelah apa? Setelah selesai semuanya, cocok, sinkron dengan Filipi 2 ayat 8-9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Amin. Sebelum Yesus bangkit, Yesus sudah disebut sebagai Tuhan. Ya, banyak bagian ayat Alkitab menunjukkan itu. Yesus adalah Tuhan. Mari kita lihat, saudara. Tetapi tentang anak, ia berkata, "Tahtamu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran." Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dalam dunia, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Kemudian ada juga orang-orang Majus menyembah Yesus. Saudara, kitab suci menegaskan bahwa hanya Allah yang dapat disembah. Keluaran 34 ayat 14, Ulangan 6 ayat 13, dan Matius 4 ayat 10. Dan oleh karena itu, saudara, fakta bahwa manusia dan malaikat menyembah Yesus berkali-kali menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Ya, para malaikat menyembah Allah. Masa Yesus bukan Allah, sedangkan Allah menyuruh para malaikat menyembah Allah? Bagaimana itu? Apakah Allah menjadi penyuruh orang menyembah yang bukan Allah? Aduh, baca Ibrani tadi, saudara ya. Kita lanjut. Jelas Bapak Ibu? Jelas? Nah, lalu apa maksud menjadi manusia selain yang saya jelaskan tadi? Karena dengar, tidak bisa dipisahkan dengan kejatuhan Adam, setuju? Tidak bisa. Yesus datang justru untuk menyelesaikan apa yang tak diselesaikan oleh Adam. Roma 5, ayat 12 sampai, coba ayat 19. Pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Sudah? Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapa satu orang itu? Adam, Pak. Dan oleh dosa juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Terus? Sebab sebelum hukum Taurat telah ada dosa. Tetapi apa? Tetapi dosa tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Kenapa? Karena belum ada hukum. Harus ada hukum baru bisa teridentifikasi bahwa ini salah. Karena arti dosa melanggar, meleset, menyimpang. Perhatikan terus. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga tak atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dia yang akan datang. Jelas ya? Terus ayat 15. Tapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, ingat, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Lompat ayat 19, saya gambar dulu, supaya Anda mengerti. Sudah? Coba baca sama-sama Bapak Ibu. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Dan demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang amin. Akar persoalan dan permasalahan kita adalah ketidaktaatan, betul? Jadi Anda harus mengerti, ketidaktaatan, dosa bukan penyebab. Ketidaktaatan mengakibatkan jelas? Yesus harus menjadi antitesis dari Adam, betul? Kalau Adam itu tidak taat, maka Yesus harus taat. Paham? Karena ayat 19 bilang tadi, oleh ketidaktaatan satu orang, seluruh manusia berdosa, betul? Tapi oleh ketaatan satu orang, seluruh manusia apa? Perhatikan ini, Adam tidak taat. Yesus apa? Adam setelah tidak taat apa? Menghasilkan apa? Ketaatan Yesus apa? Kita benarkan. Amin. Amin. Dosa menghasilkan apa? Mau. Ini sistematikanya Bapak Ibu. Oleh karena Yesus taat dan kita memperoleh pembenaran, maka kita apa? Amin. Jelas? Paham Bapak Ibu? Ini kelihatan semua. Halo. Setelah itu apa? Ini apa? Kebinasaan atau kehinaan kekal. Ini kehidupan Amin. Jelas Bapak Ibu? Paham? Maka kita harus mengikuti ini Bapak Ibu. Kalau dia Allah, tidak bisa diikuti. Amin. Halo. Paham gak ini? Tanpa ketaatan tak ada kesempurnaan. Halo. Saya sudah makan itu berapa bulan lalu di sini. Jadi jangan kita puas
Kita bilang kita percaya sebagai Tuhan dalam pengetahuan dan keyakinan, tapi hidupmu tidak seperti Yesus. Arti Yesus sebagai Tuhan, Yesus memerintah seluruh hidup kita. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia ini, ya, atau Yesus taat untuk menjadi juru selamat, dalam arti hanya untuk menjadi teladan bagi pemahaman mereka, dengan membuktikan bahwa toh manusia bisa menyelamatkan diri sendiri begitu. Manusia bisa hidup taat. Jadi kejuruselamatan Yesus itu bukanlah penebus dosa sebenarnya, tapi dia hanyalah orang, sosok manusia yang bisa menunjukkan bahwa dosa itu bisa dikalahkan dengan hidup taat begitu. Jadi menjadi orang Kristen dalam pemahaman mereka itu bukan menerima pembenaran oleh karena kasih karunia Allah, tapi pembenaran oleh karena ketaatan, mengikuti Yesus, ya, mentaati Allah sebagaimana Yesus mentaati Allah. Dan waduh, pembenaran yang didapatkan kita oleh karena ketaatan Yesus itu benar. Tapi itu tidak berarti Yesus hanya menjadi teladan, saudara. Tidak. Benar, kita harus hidup suci, hidup benar, hidup kudus. Benar, kita harus berusaha untuk taat. Tapi ini bukan berarti bahwa Yesus bukanlah Allah. Karena Yesus bisa taat. Nah, kita mentaati Allah oleh pertolongan Roh Kudus. Orang bisa menjadi taat sebagaimana Kristus karena Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Tidak perlu membuat doktrin seperti ini hanya untuk memberi motivasi bahwa manusia bisa taat. Kalau Yesus adalah Allah menjadi manusia, maka manusia biasa nggak bisa taat. Tidak perlu. Pemahaman Roh Kudus menyertai orang percaya, memampukan orang percaya untuk taat seperti Kristus pun bisa kan. Kalau hanya ini tujuannya, ya, supaya kita bisa termotivasi untuk taat seperti Kristus. Saudara, ayolah ya. Lanjut. Pikiran Yesus, perasaan Yesus, kehendak Yesus memenuhi seluruh pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Hidup Yesus terperaga dalam hidup saya dan saudara. Amin. Sesuai dengan... Kalau hanya itu tujuannya, nggak perlu bikin doktrin Yesus bukan Allah. Nggak perlu. Perhatikan baik aja doktrin Roh Kudus. Dialah yang akan memimpin kita untuk hidup taat seperti Kristus. Meskipun kita manusia, tanpa menyangkali kealahan Yesus, kita bisa taat seperti Yesus karena Roh Allah sendiri, Roh Kudus, bisa berdiam di dalam kita. Ya, next. Roma 8, ayat 9, coba baca. Kita ini dipilih oleh Allah, betul? Setuju? Tapi tidak sampai pada dipilih saja. Setelah dipilih, ngapain stepnya? Apa langkah berikutnya? Ada ketentuan, amin. Ada kriteria. Apa kriterianya? Kriterianya, semua orang pilihan Allah yang ikut Yesus harus mencapai keserupaan dengan Yesus Kristus. Amin. Saya sudah melakukan uji ilmiah, Bapak Ibu. Teori dari Allah jadi manusia dan Yesus diutus sebagai manusia. Goal akhir orang Kristen harus mencapai serupa dengan gambaran anaknya. Amin. Yang Allah jadi manusia tidak bisa dengan dua natur, tidak bisa jadi serupa dengan Yesus. Bisa dong, ya. Kalau Roh Allah berdiam dalam diri seseorang, maka orang itu menjadi gambaran serupa dengan Yesus. Ya. Disertai Roh Kudus, dimampukan untuk taat, diberikan hati yang membenci dosa. Bisa dong. Yuk, kamu uji ilmiah bagaimana? Mana datanya? Mana uji mana risetnya? Apa yang kamu tanyakan? Apa yang kamu riset? Buku apa yang kamu baca? Ya? Aduh, parah. Paham? Saya juga bikin teori yang lain lagi, menguji secara ilmiah. Kalau Allah itu, dia tidak berawal dan tidak berakhir, setuju? Dia sumber kehidupan, tak ada penderitaan, tak ada kematian di sana, karena dia kekal dan semua saya cocokkan dengan manusia. Terbatas, betul? Bertubuh daging, betul? Allah itu roh. Bentrok semua. Lalu apa? Bisa mati, menderita, bisa mengerti. Ketika disatukan satu teori dalam satu diri manusia, Allah dan manusia tidak bisa ketemu. Paham? Bisa mengerti? Paham gak ini? Halo? Pemahaman Muslim banget. Allah memang tidak bisa berubah menjadi manusia dan akhirnya menjadi terbatas. Tidak. Yesus itu bukanlah Allah yang menjadi manusia dalam arti yang kemudian dia menjadi manusia super. Tidak. Dia tetap bisa merasakan penderitaan. Dia taat. Tapi bukan hanya sekedar untuk menjadi teladan, tapi untuk menjadi penebus. Ya.
ketaatannya menjadi pembenaran untuk kita yang tidak bisa taat, yang berdosa. Tapi setelah kita percaya padanya, kita dikaruniakan Roh Kudus yang akan mampukan kita untuk hidup taat kepadanya. Ya, akan memimpin kita, mengajar kita. Kalau kita mengatakan bahwa Allah tidak mungkin menjadi manusia, maka kita akan bilang apa tentang penyembahan kita kepada Yesus kalau dia hanyalah manusia biasa? Sekali lagi, kita menyembah manusia di luar Allah. Bahkan Allah menjadi pemicu penyembahan kepada yang lain yang bukan Allah. Ketika dia mengatakan di Ibrani tadi bahwa para malaikat harus menyembah anaknya ini. Saudara, berpikir logislah saudara, ya. Nggak bisa, Pak. Terus kita yakin, kita puas dengan kita ini gereja yang meninggikan Yesus. Apa? Kita mengakui Yesus itu Allah dan Tuhan. Dan merendahkan kemanusiaan Yesus. Itu yang paling bahaya sebenarnya. Menolak. Kita nggak ada yang merendahkan kemanusiaan Yesus. Kalau kita meninggikan Yesus sebagai Allah, kan tidak selalu berarti bahwa kita merendahkan kemanusiaan Yesus. Ya. Kalau kita mengatakan Yesus manusia, itu nggak otomatis juga membuat Allah menjadi lebih rendah. Tidak. Yesus adalah sepenuh-penuhnya Allah, sepenuh-penuhnya manusia. Tidak bercampur, tidak berubah-ubah. Kita harus perhatikan baik-baik. Ajaran saat ini adalah ajaran yang sangat berbahaya, yang akan membuat kita, saudara, akhirnya menjadi pesimis dengan diri kita. Karena kita akhirnya itu akan melihat Yesus bukan lagi sebagai penebus, tapi sebagai sebuah ukuran. Ya, ukuran untuk kita ikuti. Yang is okay sebenarnya untuk mengikuti dia. Atau melayani dia, berusaha untuk taat. Tapi kalau itu didorong oleh motivasi bahwa hanya dengan cara menjadi seperti Yesus, baru saya bisa diselamatkan, maka itu kembali lagi ke dalam pemikiran yang menolak kasih karunia Allah. Menolak keselamatan sebagai kasih karunia, tapi kembali kepada keselamatan sebagai usaha pribadi. Usaha untuk menjadi seperti Yesus. Nah, ini ajaran bahaya sekali. Ya, itu akan membunuh semangat sukacita, kecintaan kita kepada Allah yang berkasih karunia kepada kita dengan cara menjadi manusia, taat sampai mati, menjadi korban penebusan bagi dosa-dosa kita, bagi kelemahan-kelemahan kita. Lanjut. Kemudian Yesus berarti Anda apa? Anda apa? Anda apa? Menyesal. Yang bilang bukan saya, tapi apa? Alkitab. Alkitab yang bilang, tapi kamu, tafsiran kamu yang bilang bukan Alkitab. Alkitab mengajarkan sepenuh-penuhnya Yesus adalah Allah. Ya, saudara perhatikan saudara ya. Dalam perjalanan penyingkapan diri Allah kepada manusia, saudara, Allah itu mengungkapkan sifatnya dalam tahap-tahap progresif. Ya. Pertama, Allah menyatakan bahwa dia adalah satu-satunya Allah yang benar. Ini adalah titik awal yang penting bagi penyingkapan Allah, penyingkapan diri Allah. Dan sepanjang sejarah, saudara, Israel itu dikelilingi oleh bangsa-bangsa kafir yang sangat tenggelam dengan kepercayaan bahwa ada banyak Allah. Nah, lewat para nabi, Allah mengkomunikasikan kepada Israel bahwa hanya ada satu Allah yang benar. Ulangan 6 ayat 4, 32 ayat 39, Mazmur 86 ayat 10, Yesaya 44 ayat 6, dan bahkan pada titik awal ini, saudara, kita menemukan indikasi awal Tritunggal. Kejadian 1 ayat 26, pasal 11 ayat 7, Yesaya 6 ayat 8, dan pasal 48 ayat 16. Jadi, Allah menegaskan dia adalah satu-satunya Allah yang benar, tapi ada beberapa ayat tadi yang menunjukkan ada kejamakan, ya. Allah menyebut kita dan sebagainya. Nah, keesaan Tuhan juga ditekankan dalam Perjanjian Baru. Roma 3:29 sampai 30, pertama Korintus 8 ayat 4, Galatia 3 ayat 20, pertama Tesalonika 1 ayat 9, pertama Timotius 1 ayat 17, dan 2 ayat 5, dan Yakobus 2 ayat 19, dan Yudas ayat 25. Nah, seiring perkembangan sejarah, saudara, Tuhan secara bertahap mengungkapkan lebih banyak tentang dirinya. Akhirnya menjadi jelas bahwa meskipun hanya ada satu Tuhan, ada tiga pribadi yang berbeda-beda dalam satu keilahian yang masing-masing diakui sebagai Tuhan. Ya, Matius 8:19, nama itu muncul. Baptislah mereka dalam satu nama, ya, bukan nama-nama tapi satu nama, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian Bapa misalnya secara eksplisit disebut sebagai Allah. Yohanes 6 ayat 27, Galatia 1 ayat 1, dan 1 Petrus 1 ayat 2. Ia juga
digambarkan memiliki semua atribut keilahian, seperti hadir di mana-mana, ya Matius 19:26, Maha Tahu, Roma 11:33, Maha Kuasa, 1 Petrus 1:5, Kudus, ya Wahyu 15:4, dan kekal, Mazmur 90:2. Saudara, itu menunjukkan Bapa adalah Allah. Tapi juga semua sifat-sifat itu ada dalam anak, ya. Yesus secara eksplisit disebut Allah dalam Alkitab. Titus 2:13, Ibrani pertama ayat 8 tadi. Dan dia pun memiliki semua atribut keilahian tadi, termasuk hadir di mana-mana, Matius 28:20, Maha Tahu, Matius 9:4, Maha Kuasa, Matius 28:18, Kudus, Kisah pasal 3:14, dan kekal, Wahyu pertama ayat 8 dan 17. Ya, Yesus itu Alkitab secara jelas. Kristus nggak diciptakan, melainkan adalah Sang Pencipta. Kolose pertama ayat 16, Yohanes pertama ayat 3. Saudara, kita lihat ya, bahwa Yesus harus dipandang sebagai Allah, berdasarkan fakta bahwa dia memiliki nama-nama Allah. Dia memiliki sifat-sifat Allah dan otoritas Allah. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah, dan dia disembah sebagai Allah. Kita juga sebagai orang percaya telah melihat bukti-bukti Alkitabiah yang meyakinkan untuk kepercayaan ini. Allah Tritunggal kita adalah Allah yang luar biasa. Jangan pernah percaya pada ajaran-ajaran sesat yang menyangkali keilahian Yesus. Tuhan memberkati. Shalom.